Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran SKI untuk anak-anak kelas 5 MINU Bennett Kudus. Pada kesempatan kali ini Bu Heni akan menyampaikan materi atau kita akan belajar bersama tentang perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian setelah Nabi di Madinah, Nabi berupaya untuk membina masyarakat Madinah ya. Kemudian terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Ini perjanjian Hudaybiyah ini termasuk sejarah dalam agama Islam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi ini bermimpi pergi ke kota Mekah, kemudian masuk ke Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, kemudian melakukan tawaf dan umroh. Kemudian Nabi melihat ada beberapa sahabat yang mencukur rambutnya dan ada sebagian yang memendekkan rambutnya. Nabi terlihat sangat bahagia sekali, begitupun juga dengan para sahabat. Kemudian Nabi menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat. Ternyata para sahabat juga sama, merindukan kota Mekah. Setelah 6 tahun tinggal di Madinah ya, semenjak mereka hijrah, mereka tidak pernah lagi kembali ke kota Mekah. Makanya walau bagaimanapun juga mereka merindukan kampung halaman, yaitu kota Mekah. Apalagi Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Kemudian umat Islam ini mengusulkan bagaimana kalau kita melakukan umroh ke kota Mekah. Nabi Muhammad setuju. Kemudian sekitar bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, Nabi Muhammad bersama dengan istri beliau Ummu Salamah ya, dan bersama dengan 1.400 kaum muslimin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh lengkap memakai pakaian ihram. Sedangkan untuk urusan di Madinah, Nabi menyerahkan kepada Ummu Maktum ya. Rombongan kaum muslimin pergi ke kota Mekah. Kemudian mereka singgah di desa yang namanya Desa Hudaybiyah untuk beristirahat. Desa Hudaybiyah ini letaknya di sebelah barat kota Mekah sekitar 22 km ya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pemuka Quraisy. Pada saat itu pemuka Quraisynya adalah Abu Sufyan. Untuk apa? Untuk menjelaskan maksud dan tujuan kaum muslimin ke kota Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya Utsman bin Affan mendatangi pemuka kaum Quraisy, mendatangi Abu Sufyan ya. Kemudian beliau mengutarakan apa maksud kedatangan 1.400 kaum muslimin ke kota Mekah. Tapi bagaimana tanggapan Abu Sufyan pada saat itu ya? Abu Sufyan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Abu Sufyan mengira banyaknya kaum muslimin yang datang ke kota Mekah ini mau menyerang kaum kafir Quraisy. Kemudian Utsman bin Affan ini ditahan, dijadikan jaminan ya. Dia mengira Utsman bin Affan ini bohong ya. Kemudian berita ditahannya Utsman bin Affan sampai juga ke kaum muslimin ya. Bahkan kaum muslimin ini mengira bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tentu saja
kaum muslimin ini menjadi marah dan berniat menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Namanya orang marah ya, orang marah itu bersumpah serapah ya. Kalau sudah marah bersumpah serapah. Sumpah mereka ini namanya adalah sumpah baiatur ridwan. Sumpahnya bagus, isinya apa? Akan membela Islam sampai titik darah penghabisan dan memerangi kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan walaupun harus mati syahid ya. Mendengar sumpahnya kaum muslimin, 1400 kaum muslimin ya, kaum kafir Quraisy ini ternyata ketakutan ya, karena besar sekali kekuatan kaum muslimin pada saat itu ya. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini menemui utusan kaum kafir Quraisy ini menemui Nabi Muhammad. Utusan tersebut bernama Suhail bin Amru ya, utusan dari kaum kafir Quraisy. Dia bernegosiasi kepada Nabi Muhammad jangan sampai kaum muslimin ini marah kepada kaum kafir Quraisy, karena memang pada kenyataannya kaum kafir Quraisy ini tidak siap menghadapi kaum muslimin. Nabi Muhammad mau diajak bernegosiasi ya. Akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu terjadi di desa Hudaybiyah. Kalau ditanyakan apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara Nabi Muhammad yang mewakili kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amru di desa Hudaybiyah. Terjadi kesepakatan ya tentang isi perjanjian Hudaybiyah, diantaranya Nabi Muhammad dan kaum muslimin harus pulang dan boleh ke Mekah tahun depan. Jadi sudah memakai pakaian ihram, sudah melakukan perjalanan selama 7 hari, mereka tidak bisa melakukan umroh ya. Mereka harus pulang dan balik lagi tahun depan, dan itu pun di kota Makkah hanya selama 3 hari, tidak boleh membawa senjata. Yang kedua, kedua belah pihak melakukan genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata itu tidak boleh terjadi perang, baik dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya, semua kabilah Arab bebas bersekutu. Kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok di Arab ini bebas bersekutu atau bergabung dengan kaum kafir Quraisy maupun dengan kaum muslimin. Yang selanjutnya, kaum Quraisy yang datang ke Muhammad harus dikembalikan, tetapi kaum muslimin yang bergabung ke kafir Quraisy ini dibiarkan saja. Nah, ini sekilas perjanjian Hudaybiyah ini sangat amat merugikan kaum muslimin. Sudah jauh-jauh datang ke kota Mekah tetapi disuruh pulang lagi. Kemudian kaum Quraisy yang datang ke Nabi Muhammad disuruh mengembalikan, tapi kalau umat Islam yang datang ke kafir Quraisy tidak dikembalikan. Ini sangat merugikan umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian ada beberapa ralat dalam penulisannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismika Allahumma. Kemudian Nabi Muhammad SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah, karena mereka tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tetapi Muhammad bin Abdullah. Walaupun kelihatannya perjanjian ini merugikan umat Islam, tetapi Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah pemikir yang ulung ya. Nabi Muhammad itu orangnya cerdas, fatonah ya. Nabi Muhammad pasti sudah
mempertimbangkan baik-baik apa yang sudah menjadi keputusannya. Pasti ada hikmah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa saja hikmah perjanjian Hudaybiyah? Yang satu, selama genjatan senjata kaum muslimin ini bebas untuk berdakwah. Jadi karena tidak ada genjatan senjata ya, kaum muslimin ini jadi bebas berdakwah dan mengembangkan agama. Kalau biasanya kaum muslimin ini selalu direcoki kaum kafir Quraisy, kali ini selama 10 tahun kaum muslimin bebas berdakwah. Hal ini sangat menguntungkan bagi umat Islam. Yang kedua, kafir Quraisy akhirnya mengakui bahwasanya agama Islam itu ada dan umat Islam itu sangat kuat ya. Nyatanya dia takut dan melakukan perjanjian ini. Yang ketiga, mempertebal keimanan. Keimanan umat Islam benar-benar diuji. Kalau imannya tipis, dengan bebas bisa bergabung ke kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, kabilah yang bergabung dengan umat Islam tidak takut lagi. Tadi ada isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah bebas mau bergabung dengan kelompok mana saja. Itulah hikmah dari perjanjian Hudaybiyah yang pada akhirnya nanti membuat umat Islam semakin berkembang, semakin maju ya. Bahkan nanti kota Mekah bisa dibebaskan dari kekuasaan kafir Quraisy. Inilah materi tentang perjanjian Hudaybiyah. Oh ya, ini itu adalah foto desa Hudaybiyah yang dulunya dijadikan atau tempat perjanjian Hudaybiyah ya. Di samping sini ada masjid yang namanya Masjid Hudaybiyah yang sekarang digunakan orang-orang yang ingin melakukan umroh untuk mengambil mikot. Mikot itu semacam niat untuk melakukan umroh, begitu ya. Sekian materi yang dapat Bu Heni sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata ya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.